Baik, Salam. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Jerry Adul, dalam program ilustrasi khotbah Kristen. Kiranya khotbah ini memberkati saudara sekalian. Tema kita hari ini adalah pendeta juga bisa salah, gagal, dan berdosa. Tema kita hari ini adalah pendeta juga manusia biasa yang bisa salah, gagal, dan berdosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes, saya baca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 berbunyi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa pendeta juga bisa gagal, salah, dan berdosa? Sebab pendeta juga yang pertama, pendeta juga adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan juga kesalahan. Yang kedua, mengapa pendeta juga bisa salah, gagal, dan berdosa? Karena Alkitab juga mencatat bahwa manusia di dalam Roma 3:23 berkata, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti pendeta pun masuk dalam bagian orang berdosa. Saudaraku, dan yang ketiga, mengapa pendeta bisa salah, gagal, dan berdosa? Karena pendeta juga adalah bagian dari keturunan Adam dan Hawa yang memiliki satu natur berdosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, karena itu saudara, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Kalau pendeta bisa salah, apalagi jemaat. Saudara, kalau pendeta saja bisa gagal, apalagi jemaat. Yang menjadi masalah adalah bukan karena kita salah dan berdosa, tapi banyak kali kita sulit mengakui kesalahan, dosa, dan kegagalan kita. Itulah yang menjadi masalahnya. Ada sebuah cerita yang menarik tentang seorang pendeta yang begitu luar biasa. Satu waktu dia berkhotbah dengan penuh semangat, saudara, dan ketika dia berkhotbah, karena terlalu semangatnya, saking semangatnya, saudara, sampai dia berkhotbah dengan khotbah yang salah. Dan kira-kira dalam semangat khotbah itu, pendeta itu berkata, saudaraku, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ, kata pendeta ini dengan penuh semangat, di situ ada seorang bernama Petrus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dan ketika Petrus, dengan semangat lagi pendeta itu berkata, dan ketika Petrus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badan Petrus pendek, saudara. Maka berlarilah Petrus, lebih semangat lagi, padahal salah nih. Maka berlarilah Petrus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sekali lagi dengan bangganya, pendeta itu berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Petrus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, ketika jemaat ini, ada jemaat yang kritis mendengar pendeta ini berkata bahwa itu adalah Petrus. Padahal menurut jemaat dia tahu bahwa di dalam Alkitab bukan Petrus yang naik pohon ara, tetapi Sakeus. Lalu di tengah-tengah khotbah itu, jemaat itu berdiri dan berkata, Pak Pendeta minta maaf. Pak Pendeta selama ini khotbah bagus. Saya senang, saya diberkati dan saya bertumbuh. Tapi hari ini saya kecewa karena
Bapak Pendeta bercerita tentang Petrus yang naik ke atas pohon. Dari tadi Bapak menyebut Petrus, Petrus, Petrus. Lalu pendeta itu berkata, apa yang salah dengan khotbah saya? Lalu dia berkata, itu bukan Petrus Pak Pendeta yang naik ke atas. Yang disuruh Yesus turun adalah Sakeus Pak Pendeta. Pak Pendeta salah. Dasar pendeta, dia tidak mau mengaku dia salah. Dia bilang, kamu diam. Kamu tahu apa? Saya pendeta. Kamu belum tahu, kamu tidak tahu. Kamu diam. Lalu pendeta itu berkata, memang betul. Tapi ini ceritanya yang selanjutnya. Kamu belum tahu cerita selanjutnya. Lalu kembali karena pendeta itu sudah malu, dia mau mengaku dia salah, dia gengsi dan sebagainya. Lalu dia berkata, kamu diam. Kamu belum tahu. Saya belum selesai cerita dan saya belum selesai khotbah. Lalu pendeta itu kembali khotbah. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Petrus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Maka turunlah Petrus. Dan Sakeus pun menggantikan Petrus naik ke atas pohon. Saudara, nah inilah kadang-kadang cerita ini lucu. Sebenarnya yang naik ke atas pohon adalah Sakeus. Tapi dasar pendeta, dia punya akal dan dia berkata, betul, kamu belum tahu, ini belum selesai. Petrus, Yesus menyuruh Petrus turun, lalu Sakeus menggantikannya. Wow, demikianlah kata pendeta itu, demikianlah ceritanya, saudara-saudaraku. Memang pertama Petrus yang naik, tapi ketika Yesus suruh turun, Sakeus menggantikannya. Padahal Alkitab tidak mencatatnya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang kita seperti pendeta ini, kadang hidup kita seperti pendeta ini, membela diri ketika kita sadar bahwa kita salah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tadi Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat yang 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Yang menjadi persoalan dalam hidup kita bukan karena kita tidak berdosa, atau kita tidak bersalah, atau kita tidak pernah berbuat salah. Tapi yang menjadi masalah dalam hidup ini, hari-hari ini adalah orang tahu dia bersalah, orang tahu dia berbuat dosa, orang tahu bahwa dia gagal, dia sendiri tahu bahwa dia gagal. Tetapi sulit sekali orang dengan rendah hati mengakui bahwa dia telah bersalah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita mirip dengan Adam. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia berkelit dan berkata, perempuan yang engkau taruh itulah yang telah memberi aku makan buah. Adam tidak pernah sadar bahwa dia salah. Adam tidak pernah mengakui bahwa dia salah. Saudara-saudara, hari-hari ini kehidupan rumah tangga berantakan karena istri dengan kesombongan yang tidak mau mengakui kesalahan, suami dengan keangkuhan dan kesombongan tidak mau mengakui kesalahan, anak-anak kepada orang tua tidak pernah mau mengakui kesalahan, orang tua kepada anak-anak tidak mau mengakui kesalahan, pendeta kepada jemaat tidak pernah mengakui kesalahan, jemaat kepada pendeta tidak pernah mengakui kesalahan. Itulah masalahnya, saudara-saudara. Semua merasa benar, semua merasa bahwa mereka tak pernah bersalah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, beda dengan Raja Daud. Saya paling suka dengan Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang pernah gagal dengan Batseba. Kita tahu itu, saudara-saudaraku. Dan pada waktu Daud jatuh dalam dosa, Nabi Nathan datang dan menegur dia tentang dosanya, saudara-saudara, karena mengambil istri orang lain. Dan saudara-saudara tahu, pada waktu Nabi Nathan menegur Daud, saudara-saudara, Daud tidak mengelak, Daud tidak bersembunyi dalam dosa, tapi Daud mengakui di hadapan Tuhan. Daud menangis di bawah kaki Tuhan, dan akhirnya kita sadar dan kita tahu semua. Firman Allah berkata Daud dipulihkan, dan yang paling luar biasa, Yesus disebut bukan keturunan Adam, bukan keturunan siapapun, tapi Yesus dikatakan
keturunan Daud. Mengapa? Karena Daud bukan orang yang tanpa salah. Daud bukan orang tanpa dosa. Daud bukan orang sempurna. Tapi Daud berani mengakui kesalahannya, saudara. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kadangkala bukan Tuhan tidak sanggup untuk mengampuni dosamu. Kadang-kadang bukan darah Yesus tidak cukup untuk menghapus dosa umat manusia, dosa saudara dan saya. Tapi yang menjadi penghambat karena keangkuhan kita, karena kita masih berlari bersembunyi di dalam dosa seperti Adam. Waktu dia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata mereka berlari dan bersembunyi. Mereka bukan terbuka dan mengakui kepada Allah untuk mendapatkan pengampunan. Justru berlari dan bersembunyi. Ada begitu banyak rumah tangga hancur karena suami tidak pernah mengakui kesalahannya. Istri tidak pernah mengakui kesalahannya. Jemaat tidak pernah mengakui dosa dan kesalahannya. Pendeta tidak pernah bisa mengakui kesalahan dan dosanya. Tapi hari ini, saudara-saudara belajar dari cerita tadi, pendeta itu sebenarnya sadar bahwa dia salah dalam khotbahnya. Tetapi dia punya trik dan cara untuk membuat dia tak bersalah. Saudara-saudaraku yang diberkati, manusia bukanlah orang yang sempurna. Dan Allah memahami bahwa manusia bukan orang yang sempurna. Tapi yang Allah mau ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang tak sempurna, yang bisa salah, gagal, dan berdosa, yang Tuhan mau adalah kita rendah hati untuk mengakui bahwa kita telah berdosa, kita telah bersalah, kita telah hidup menyakiti hati Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah satu kata, kita mengakui dosa kita. Maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Seperti kata firman Allah di dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kersumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup kita bukan tanpa salah. Hidup kita bukan tanpa gagal. Allah bukan tidak memahami kesalahanmu. Allah bukan tidak memahami kegagalanmu. Yang Allah tidak bisa terima dan bisa memahami saudara dan saya adalah kita sudah bersalah, tapi tidak pernah mengakui bahwa kita bersalah. Kita sudah salah, tapi kita tidak berani mengakui bahwa kita telah hidup dalam dosa dan kesalahan. Hari ini Yesaya berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Sebab sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan sedang menunggu saudara. Jangan lagi bersembunyi dengan dosa dengan istri dan anak-anakmu. Jangan lagi bersembunyi dosa di hadapan pendetamu. Jangan lagi bersembunyi dalam dosa atas orang-orang di sekelilingmu. Karena engkau bisa menutup dosamu di hadapan mereka, di mata mereka. Tapi Anda tidak bisa menutup dosamu di mata Tuhan. Sekali lagi, satu kata, mengakuilah dan akuilah bahwa dosamu telah engkau lakukan. Itu jahat di mata Tuhan. Dan saya percaya dia mati di atas kayu salib untuk memberi pengampunan. Sebesar apapun dosamu, seorang pelacur di dalam Alkitab pernah diberi pengampunan oleh Tuhan. Itu pelacur. Jadi kalau saudara merasa bersalah, saudara rasa saudara orang paling najis dan berdosa, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah kalau engkau tidak mengakui bahwa saudara bersalah. Pendeta bisa salah, jemaat bisa salah, tetapi darah Yesus mampu mengampuni segala dosa kita. Apapun dosa saudara, masa lalu saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni. Yesus Kristus sanggup mengampuni dosamu. Dan saya percaya dosa hanya bisa dibereskan di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan, tema khotbah, pendeta juga bisa salah, berdosa dan gagal, memberkati saudara. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bila Anda diberkati, ingat baik-baik, klik like, comment, share, dan yang paling penting, klik subscribe dan bunyikan loncengnya, dan Anda akan mendapatkan notifikasi yang baru dari kami, video-video terbaru dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.